Kadi, apa Halo, kabar? halo semuanya. Baik-baik, Inge. Apa kabar Mas Di? Gimana nih kabarnya? Mungkin bisa kenalan dulu nih sama Kadi. Aktivitas Kadi sehari-hari tuh seperti apa gitu. Dan latar belakang Kadi. Alhamdulillah. Oke, oke. Alhamdulillah aku sehat, Inge. Dan sekarang juga lagi aktif beberapa kegiatan. Ada kerjaan juga, dan sebenarnya kalau aktivitas harian itu aku bikin konten. Terus aku juga develop tim. Terus sekarang lagi aktif lari sih. Hmm, Karena lagi seru-serunya lah. Nah, aku pribadi, by the way teman-teman, investasiku, salam kenal, aku di, basically aku itu sekarang content creator di bidang personal finance dan juga sekarang sambil trading. Nah, jadi kalau dibilang setiap hari trading juga sebenarnya enggak, karena aku pribadi nggak kuat kalau tiap hari lihat chart. Dan ini semoga juga cocok ya buat teman-teman semua, karena pasti masih ada yang kerja kantoran dong. Nah, kalau kerja kantoran kan nggak mungkin bisa ngelihat chart tiap hari. Jadi, hopefully dengan apa yang aku share sebentar, itu bisa kepake buat teman-teman dan bisa cuan di uh, di saham. Oke, mungkin Kadi mungkin boleh share nih udah berapa lama nih Kadi menekuni sebagai seorang trader? Aku itu mulai belajar trading waktu masih kuliah. Kuliahnya sekitaran tahun 2018-2019. Itu aku belajar trading awalnya. Nah, itu pun sebenarnya dicemplungin sama temen kursus gitu. Jadi waktu itu aku di Palu. Jadi aku basically dari Palu, dan di sana itu baru pertama kali ada sekuritas waktu itu sekitaran 2018 atau 2019. Nah, aku sendiri sebenarnya udah mulai penasaran sama saham ini kayak bagaimana sih industrinya. Karena dari beberapa profil orang-orang keren, orang-orang sukses yang aku baca, ternyata mereka itu investasi di saham juga. Well, ibaratnya aku yang masih baru belajar ini tinggal ngikutin nih patternnya orang-orang yang udah sukses gitu. Akhirnya aku coba cari-cari info, di Palu ternyata itu ada sekuritas buka. Langsung aku hubungin temenku yang emang kok story-nya akhir-akhir ini sering update chart gitu kan. Kayaknya dia udah mulai trading nih. Ya udah tanya ke dia, terus masuk kelas, dan akhirnya belajar awalnya itu masuk ke technical analysis. Nah, masuknya ke trading bukan ke investment. Sampai sekarang aku juga masih swing trade, kadang juga scalping tergantung sama momentumnya. Oh, gitu. Biasanya kalau Kadi nih trading beli di saham apa nih Kadi? Wah, kalau untuk trading ya, aku pribadi kegiatannya pagi itu kadang masih olahraga siang, terus jam 9-an aku langsung buka laptop, langsung trading. Jujur, aku pribadi yang sekarang itu aku ngelihat volatility-nya. Yang mana nih yang lagi oke aku masuk. Jadi lebih ke scalping. Kecuali emang ada beberapa saham yang aku itu udah masuk dan aku coba hold, ya swing trade lah sekitaran sebulan atau 2 bulanan. Ini di spill nggak masalah ya? Iya. Kemarin sempat masuk juga ke Pani, terus ada di BBYB, terus kalau uh, yang lumayan gede-gede itu aku masuk di BCA juga. Tapi itu bukan bukan untuk trading sih, kalau BCA lebih ke investment aja. Oh gitu. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Kadi tuh termotivasi untuk trading? Yang bikin aku termotivasi, jujur ya, waktu itu awal-awal belajar, masih zaman kuliah lah. Ya anak kuliah kalau udah pegang duit pasti senang banget lah. Sesimpel itu aja. Aku ngelihatnya, oh ini ada peluang nih. Cuma di satu sisi, ya ilmunya belum ada. Sampai aku juga pernah boncos lah di saham. Jadi kadang kalau aku upload-upload juga di Instastory, by the way, itu tuh nggak cuma cuan aja, kadang juga loss gitu. Nah sebenarnya nih Kadi apa namanya pengalaman suka duka Kadi nih selama trading gitu. Oke. Dukanya dulu deh ya.
biar kita enak ngomongin sukanya. Dukanya itu aku pernah waktu masih kuliah, terus aku trading, dan aku tradinginnya itu BCA, BBCA. Aku trading BBCA, modalku waktu masih zaman kuliah itu sekitaran 8 atau 10 jutaan aku masukin, and then waktu itu masih bisa pakai margin. Nah, aku beli BCA pagi pakai margin, tiba-tiba harganya drop. Wah, aku di situ mikir kan, aduh ini gimana ya kalau misalnya aku jual sekarang, ya otomatis rugi dong, uangku habis. Bener-bener kalau aku jual waktu itu, karena sebenarnya uang itu aku pakai untuk traveling, udah beli tiket segala macam, cuma agak nakal, belum ngerti money management, aku pakai buat trading. Dan tiba-tiba harganya drop, BBCA, tanganku gemeter, wah ini gimana ya? Padahal sebenarnya kalau dilihat minusnya minus 3 atau 4% gitu. Cuma namanya waktu masih awal-awal, terus apalagi aku pakai margin waktu itu, jadinya takut. Terus ternyata aku coba tahan, secara psikologis aku tahan, semoga ini masih bisa naik, aku coba perhatikan lagi chartnya, yang per 5 menit, oh ternyata masih bisa nih, tapi sabar dulu dikit, tunggu momentumnya. Pas naik ke 3% waktu itu, aku langsung jual, laptop langsung aku tutup, aku nggak mau pegang saham dulu deh, selama 2 bulanan kali, aku vakum trading. Karena psikologisku belum sekuat itu, dan secara money management, itu masih kacau. Nah, kalau sukanya gimana tuh, Kadi? Oh ya, kalau sukanya sih sebenarnya ya banyak, maksudnya pasti cuan gitu. Cuma ada satu momen sukanya itu lebih memorable. Tahun 2021 apa 2022 gitu. Aku itu masuk ke perusahaannya Pak Sandiaga Uno. Nah, aku masuk ke sana dan aku hold sekitaran 3 bulanan lah di Saratoga. 3 bulanan aku hold, tiba-tiba pas dekat Lebaran, itu cuan gede, sekitaran 40-an persen, 40 atau 5, almost 50% waktu itu. Dan habis itu duit, ya aku ngitungnya kayak THR lah aku dapetnya ya kan. Aku jual, terus duitnya itu aku pakai buat pulang kampung. Pulang kampung, terus aku ketemu keluarga, pas di Palu waktu itu, ya aku bisa ya traktir adik-adik lah, ketemu sama keluarga segala macem. Jadi lebih memorable dibandingkan yang cuan-cuan yang lain ya. Karena yang ini aku ngelihatnya momentumnya pas. Aku bisa pulang ketemu keluarga. Oh gitu nih. Mungkin Kadi boleh share nih tips-tips Kadi dalam trading saham. Kalau trading sendiri itu sebenarnya lebih, ini selain rumus teknikal segala macamnya ya, fokus dulu ke psikologisnya. Karena gini, orang kalau trading misalnya tiba-tiba ngelihat plus 5%, plus 10%, apalagi sekarang lagi window dressing, wah enak banget, naik 16%. Oke, let's say naik 10% aja, kita pasti happy ya kan. Tapi kalau tiba-tiba misalnya minus 10%, kuat nggak? Nah, jadi itu dulu, karena di sini kan sebenarnya, kalaupun kita nggak jual, kita nggak langsung rugi. Itu kan masih hitungannya floating loss. Cuma masalahnya secara mental kita kuat nggak ngelihatnya. Ini sebelum kita bahas tentang indikator ya. Nah, kalau emang kuat, oke. Kira-kira berapa banyak? Kalau aku pribadi, batas toleransiku maksimal 5%. 5% agak lewat 5,2, 5,3, oke lah. Tapi kalau udah kena 5,5, itu di 5,5 udah langsung jual aja, cut loss. Karena mesti disiplin nih kalau kita trading. Nggak selalu analisa kita itu benar. Ya, itu dulu. Dan kalau udah salah, harus ngakuin kalau kita itu salah, oke, cut loss, move on. Cari saham yang lain. Nah, kalau aku pribadi, waktu awal-awal untuk trading, itu banyak banget indikator yang aku pakai. Terutama waktu itu masih pertama belajar, aku kan ketemu sama teman-teman, mereka itu indikatornya beda-beda tiap orang. Ada yang pakai Bollinger Band, ada moving average, ada stochastic, MACD, Ichimoku, dan lain-lainnya, banyak banget. Cuma makin kesini ternyata
aku ngelihatnya itu tiap indikator itu cocok-cocokan sama orang. Nah, kalau aku pribadi sekarang itu lebih ngelihat ke Bollinger Band satu, karena biar aku tahu dulu nih batas atas sama batas bawahnya gimana. Terus yang kedua yang aku pakai itu stokastik. Kadang aku tambahin si MACD. Jadi aku coba track back ke belakang. Oke, kalau di stokastiknya udah naik, kita lihat chartnya naik nggak. Kadang soalnya di stokastiknya sesuai sama chartnya, tapi MACD-nya dia beda. Nah, jadi aku coba track back dulu nih. Oke, mana kira-kira indikator yang kena banget, mana yang sesuai. Aku coba track back misalnya 2 bulan atau 3 bulan terakhir deh. Terus aku coba persempit lagi untuk harian. Oh oke, ini momentumnya udah pas, aku masuk ke dalam gitu. Tadi ada tips and tricks juga nggak sih Kadi kalau cara lebih mudah untuk mempelajari technical analysis? Technical analysis sebenarnya banyak banget ya. Untuk pelajarinnya di YouTube ada. Terus dari investasiku pun mereka bakalan bikin juga nih kelas-kelas untuk technical analysis ke depannya. Hopefully kita bisa belajar bareng. Nah, terus kalau mau belajar technical analysis sebenarnya oke kalau udah dapat secara teorinya, di buku-buku juga ada, di YouTube juga ada, tetap mesti dites dulu. Dites dulu dalam artian kamu ini cocoknya yang mana nih? Secara indikator, secara psikologis. Kayak misal, aku pakai volume deh, indikatornya volume sama chart aja gitu. Kira-kira cocok nggak? Buat aku nggak 100% cocok. Tapi ada temanku, chartnya itu bersih. Dia nggak pakai indikator, dia cuma lihat chart aja, terus dia sambil lihat pergerakan broker summary. That's it. Dia bisa trading loh. Nah, cuma kalau aku pribadi nggak bisa. Aku mesti ngelihat dulu Bollinger Band-nya ini gimana. Dia udah kena batas atas, berarti dia bakalan reversal, bakalan turun, atau dia udah kena di bawah nih, dia bakalan naik lagi. Kalau dia masih di tengah-tengah, aku cek lagi di MACD atau stokastik. Oh ini udah momentum masuk atau dia momentumnya mesti jual. Sesimpel kayak gitu aja sih. Dan mesti disiplin ya. Kalau emang udah salah ya udah cut loss. Dan kalau emang udah cuan ya udah take profit dulu. Nah ini sih yang kadang kesalahan di awal-awal waktu trading, termasuk aku pribadi kayak gitu. Waktu awal-awal aku trading, aku itu udah nentuin harga masuk di sekian, harga jualnya di sekian, terus kalau mau stop loss di harga sekian. Tapi pas lihat cuan udah kena nih TP1-nya, target price-nya, kok kayaknya masih bisa deh ke atas nih harganya ya kan, oh, masih bisa cuan lebih banyak nih. Nah di situ ada ego. Ternyata pas lihat pergerakannya tiba-tiba turun. Yang seharusnya bisa cuan banyak malah turun. Terus ada rasa kayak pengen balas dendam, kayaknya masih bisa nih. Coba kita lihat lagi, terus average down, tiba-tiba makin dalam dan rugi. Dan itu aku pribadi pernah rasain. Makanya kalau emang udah ada trading plan-nya, belinya di harga berapa, dijualnya harga berapa, ya udah stick to it. Rezeki mah ya kalau emang dia naik lagi ya udah berarti rezekimu udah di situ. Itu prinsipku sih. Oh oke. Keren banget sih. Kalau Kak Adi sendiri nih tipe tradernya nih yang seperti apa nih? Day trade kah, swing trade atau apa? Kalau aku jujur lebih ke swing. Karena kadang aku analisa kalau tiap hari ngelihat chart juga itu lumayan pusing. Nah, jadi kadang aku ngelihat chartnya itu, lihat dulu nih, weekly atau yang monthly. Oke, dari weekly, monthly, terus aku lihat yang daily-nya untuk momentumnya, kapan masuk. Kalau emang udah tahu masuknya kapan, aku udah langsung set harganya, mau dijual di harga berapa, sama stop loss-nya berapa. Kebetulan kan kalau di aplikasi investasiku, kita bisa tentuin nih, target price-nya berapa, terus stop loss-nya berapa. Jadi itu enak banget kalau misalnya kalian nih yang masih kerja kantoran, itu lebih tenang lah kerja, enggak kepikiran, aduh ini yang tadi di tradingin naik nggak ya, atau rugi nggak ya. Nah itu bisa lebih enak
karena ada fitur bisa take profit sama stop loss otomatis. Kadi nih, boleh share nggak Kadi, cuan terbesar yang Kadi pernah rasakan, itu berapa persen? Paling besar pernah, barusan sih, ini di Pani. Pani itu kemarin dapat di 75%. Dapat 75% dalam jangka waktu nggak nyampe sebulan. Itu dapat 75%, aku jual, aku tinggalin dulu. Sambil sekarang nunggu right issue, aku bakalan masuk lagi. Cuma again, ini bukan ajakan jual atau beli ya teman-teman ya. Takutnya ini ajakan buat jual beli, enggak. Ini yang aku personal, aku analisa, ya udah aku cabut dulu kemarin terus bakalan masuk lagi.